Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisiologi Veteriner. Yuk kita mengetahui lebih dalam mengenai sistem digesti dari jerapah. Eits, tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem digesti jerapah. Sebelum itu, tahukah kamu anatomi dari hewan jerapah? Belum tahu? Ya udah sini, aku kasih tahu ya. Simak video berikut ini. Jerapah adalah hewan tertinggi di dunia. Ia hidup di daratan sabana dan memiliki ketinggian sampai dengan 5,5 meter serta memiliki leher yang sangat panjang untuk menggapai daunan yang ada di pepohonan. Jerapah memiliki tanduk yang pendek di atas kepalanya. Di dalamnya terdapat bonikor atau osikon. Jerapah memiliki leher yang panjang dengan vertebrae cervicalisnya berjumlah ada 7. Dengan leher yang panjang itu, tentu saja jerapah memiliki esofagus yang juga panjang untuk menantinya menuju ke lambung. Nah, jerapah sendiri memiliki lambung dengan 4 chamber yang berisi retikulum, omasum, obomasum, dan juga rumen. Meskipun jerapah adalah hewan herbivora, jerapah memiliki 2-3 canine-tooth yang fungsinya untuk memotong daun di pepohonan. Nah, jerapah juga memiliki bibir yang tipis dan lidah yang mampu memanjang hingga 45 cm. Nah, jerapah jantan memiliki tinggi yang lebih tinggi dibandingkan jerapah betina. Nah, udah tahu kan anatomi dari jerapah? Sekarang kita cari tahu yuk fisiologi normalnya. Nah, jadi gimana sih fisiologi normal dari jerapah? Nah, jerapah adalah hewan yang selektif terhadap makanannya. Nah, jerapah sendiri akan mencari pepohonan dan dia sangat suka tanaman akasia sebagai makanannya. Dia akan memakan bagian daun yang pucuk serta bagian tanaman yang masih muda. Nah, tanaman akasia adalah tanaman yang memiliki persentase kandungan air serta asam lemak esensial yang tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan asupan harian jerapah dapat terpenuhi di akasia. Lalu bagaimana sih biasanya jerapah makan? Jerapah akan menarik daun dari pohon dan kemudian makanan akan diproses dengan gerakan mengunyah di dalam mulut. Nyam nyam nyam, so yummy! Kemudian makanan akan ditelan melewati kerongkongan yang panjang dan berotot di mana kerongkongan tersebut terhubung langsung ke perut. Makanan masuk ke dalam lambung pertama yaitu rumen, di mana terjadi proses pelunakan makanan berserat seperti daun. Makanan dari rumen akan dikembalikan ke mulut dengan bantuan gerak peristaltik kerongkongan. Di mulut akan terjadi pengunyahan kembali makanan untuk memperhalus partikel dari makanan tersebut. Nah, makanan dari mulut yang sudah dikunyah kedua kalinya akan dibawa ke retikulum untuk dipecah nantinya. Nah, selanjutnya dari retikulum, makanan akan menuju omasum yang mengandung bakteri dan asam lemak untuk fermentasi dan untuk penyerapan. Dan proses digesti makanan di lambung jerapah terakhir terletak pada abomasum. Di dalamnya terjadi pemecahan makanan dan pencernaan kimiawi. Jerapah betina menghabiskan 55% dari harinya untuk makan loh. Dan ketika makanan di dalam tubuh sudah penuh, lemak cadangan akan segera dibuat. Menyimpan cadangan lemak di organ seperti jantung, lambung, serta jaringan yang mendukung usus dan paru-paru. Cadangan lemak yang berwarna putih diletakkan di bawah lapisan kulit.
Cadangan lemak ini berperan penting saat masa kehamilan dan untuk menjaga kesehatan anak jerapah yang baru lahir. Sekarang, mari kita masuk ke sistem digesti jerapah. Tahukah kalian bahwa jerapah merupakan hewan herbivora? Wah, jerapahnya lagi makan tumbuhan apa nih? Karena jerapah termasuk hewan herbivora, ia akan mencari makanan dengan mencari pepohonan. Tahukah kamu bahwa jerapah memiliki lambung yang kompleks? Lambung kompleks ini sering disebut juga dengan lambung poligastrik, yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dengan adanya mikroorganisme, penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien. Apakah masih ada terdapat fakta unik lainnya? Tentu masih ada dong. Jerapah memiliki sistem pencernaan yang berulang. Kok bisa ya? Tentu bisa dong. Seperti penjelasan di saluran pencernaannya, jerapah akan mengunyah makanannya dan masuk hingga ke retikulum untuk dicerna kembali menjadi bolus atau bola-bola kecil. Selanjutnya, ketika mereka istirahat, bolus dikirim kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Hal tersebut berlaku pada semua hewan termasuk ruminansia, kayak kambing, sapi, dan lainnya. Lantas, apakah kalian udah tahu apa sih rektum, retikulum, omasum, dan juga obamasum? Mungkin ada beberapa yang udah tahu, tapi mari kita bahas. Let's go! Rektum disebut juga dengan perut beludru yang di dalamnya ada berbagai mikroba. Letaknya di sebelah kiri rongga perut dan terbagi menjadi 4 kantong dan 4 zona. Isi kandungan sekitar 10-15% dengan pH 6-7. Retikulum di dalamnya ada lapisan yang menyerupai sarang lebah, makanya disebut perut jala. Letaknya tidak terpisahkan dari rumen, fungsinya untuk tempat fermentasi. Omasum disebut juga dengan perut buku karena tersusun atas 100 lembar lipatan. Sayangnya, fungsi omasum masih belum terungkap dengan jelas. Nah, untuk abomasum bentuknya memanjang dan berada di perut bagian kanan bawah. Terdapat tonjolan, yaitu fold, dan ada 3 bagian. Masih kepo tidak sama sistem digestinya jerapah? Yuk, kita bahas abnormalitasnya yang terjadi di sistem digesti jerapah. Let's go, bestie! Abnormalitas sistem digesti jerapah? Memangnya ada apa aja sih? Yuk, kita simak. Yang pertama, ada hipermotilitas atau diare yang menyebabkan dehidrasi dan asidosis hingga terjadi kematian. Yang kedua, ada hipomotilitas atau konstipasi, di mana feses tertahan pada intestinum diakibatkan tidak adanya pergerakan peristaltik. Yang ketiga, ada bloat atau kembung rumen. Ada 2 jenis tipe bloating. Yang pertama, ada primer, di mana terbentuknya busa dan bercampur dengan isi rumen. Yang kedua, ada sekunder, di mana naiknya produksi gas dan penurunan pH pada rumen. Jadi, gimana nih? Udah pada jelas kan tentang sistem digesti jerapah? Kalau begitu, semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai jumpa!